Halo semuanya, selamat datang di acara Bisik Ostomed, bincang asik para ostomed. Saya Tuti, saya telah menjadi ostomed kurang lebih 16 tahun. Di sini saya akan memberikan informasi bermanfaat untuk para sahabat ostomed. Dan hari ini topik yang ingin kita bahas adalah pertanyaan yang sering kali muncul di kalangan para sahabat ostomed. Pertanyaannya yaitu solusi praktis untuk kebocoran kantong stoma. Dan sekarang saya sangat senang sekali bisa ditemani oleh seorang ahli di bidang stoma. Beliau adalah stoma nurse. Beliau adalah Pak Hairul Bahri. Halo Mbak Tuti. Halo nurse. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi tiap hari. Bosan nggak ngeliat aku? Nggak ya? Enggak dong. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik tadi, Nurse. Jadi hari ini kita bakal bahas pertanyaan yang sahabat ostomed tanyakan. Solusi praktis untuk kebocoran tentang stoma. Oke, kalau misalnya bocor itu sering sekali ya Mbak Tuti ya pada stomed ya, terutama kondisi pada ileostomi pasti sering sekali kebocorannya. Nah, penyebabnya itu apa tuh? Oke, kalau misal lihat lagi penyebabnya, pertama pastikan terlebih dahulu nih. Nah, kalau misal Bapak dan Ibu yang stoma gitu ya, pastikan bahwa stomanya itu aman. Artinya apa? Dilihat dari letaknya dulu nih. Ya, sering terjadi kebocoran. Yang pertama, letaknya tidak sesuai. Artinya apa? Bisa letaknya di bawah gitu atau pas daerah lipatan yang menyebabkan kebocoran. Jadi kalau misalnya dia bangun ya, Mbak Tuti ya, atau berdiri gitu, sering jadi di sini ada lekukan. Nah, lekukan ini menjadi kebocoran. Ya, sering pada para ostomed. Yang kedua, seringnya apa? Stomanya itu mendelep atau retraksi. Nah, sering terjadi tuh ya pada ostomed yang mungkin sudah 10 tahun lebih gitu ya, atau berat badan yang berlebih menyebabkan retraksi atau masuknya stomanya masuk ke dalam gitu ya, mendelep. Otomatis kalau pakai kantong yang bentuknya yang flat atau yang nggak ada cekungan ya, saat dia bangun terjadi nih lekukannya pada si kantongnya gitu. Ya, maka terjadi kebocoran. Atau seringnya apa? Sudah ada lecet ini, luka di sekitarnya. Kalau sudah luka, sering merembes, menyebabkan salah satunya kebocoran juga. Yang menyebabkan luka atau iritasi area stoma itu apa biasanya? Nah, paling sering yang pertama ada benda asing. Mungkin ada benang ya pasca pembedahan stoma yang sudah lama tapi tidak di up atau dibuang gitu ya, atau dibersihkan. Yang kedua apa? Karena pakai kantong yang sering kecil ukurannya atau malah kebesaran, tidak sesuai dengan bentuk stomanya. Berarti memang harus diukur ya? Iya, jadi harus diukur nih, harus benar dengan si ukuran stomanya, kemudian mulai dilebihkan 1-2 mili dari ukuran stomanya pas saat kita menggunakan kantong, saat atau kita gunting kantongnya seperti itu. Jadi memudahkan saat kita memakai dan tidak terjadi kebocoran. Itu kan tadi solusinya ya. Nah, kalau misalnya produknya nih mengenai kebocoran tadi kan, kantong kan produknya banyak gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya kebocorannya akibat salah pakai kantong gitu ya Bapak dan Ibu, para ostomednya, atau ukuran yang salah, berarti pastikan ukurannya harus benar. Yang kedua, kalau misalnya stomanya yang mendelep ke dalam atau dikenal dengan retraksi, cari yang stomanya depannya yang ada cuff-nya seperti ini ya, atau cembung, dikenal dengan nama convex. Ya, karena apa? Untuk membantu si stomanya itu ditarik gitu. Jadi kalau misalnya dipakai gitu ya, dilekakan, jadi dia menarik stoma yang dalam itu keluar. Jadi mencegah kebocoran. Ya, kalau misalnya dia ada luka di sekitarnya, pastikan harus datang ke stoma nurse. Jadi tidak bisa dilakukan perawatan mandiri gitu Mbak Tuti. Karena kan kalau misalnya ada luka harus dilihat dulu nih ya. Lukanya sudah sampai mana kehilangannya, otomatis akan dikasih beberapa treatment untuk mengatasi luka pada stomanya atau sekitar stomanya. Gitu Mbak Tuti. Nurse, aku mau tanya, ini kan kantong stoma tuh banyak banget kan jenisnya. Terus yang kita lihat juga ada yang kayak gini tuh warnanya apa sih?
Nah, kalau misalnya Opak, begini namanya opak, Mbak Tuti. Nah, ada juga yang transparan. ada juga yang Nah, modelnya transparan. Bisa benar. nurse jelasin nggak fungsi dari yang opak, yang transparan gini gitu? Itu dipakainya itu saat kapan dan kapan harus pakai Harus ya? pakai. Nah, kalau misal kita ngelihat ya, Bapak dan Ibu para Ostomed, seringkali kita di Indonesia pasti cari yang begini ya, bener ya? Bener nggak Mbak Tuti Iya, ya? Karena apa? Mudah diaplikasikan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang lain yang lihat, ngerasa gimana gitu ya, karena ngelihat feses kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang clear atau transparan digunakan untuk ini Mbak Tuti, pasca pembedahan. Jadi kalau kenapa harus pasca pembedahan? Karena untuk melihat nanti pasca selesai pembedahan, stomaknya seperti apa, keluarannya apa, buat ngevaluasi. Gitu. Jadi setelah selesai pembedahan mau pulang harus diganti dengan warna yang opak. Ya, kenapa yang opak? Karena salah satunya gitu ya, jadi nggak kelihatan gitu fesesnya ya atau pupnya. Kalau nggak kelihatan, otomatis orang yang ngelihat juga mungkin nggak merasa gimana gitu ya. Si Ostomed-nya juga nggak minder. Bener. Kalau Setuju. pakai yang opak gini kan Nggak malu kalau bawah dia punya stoma gitu ya, atau nggak malu bahwa dia fesesnya kelihatan. Karena yang jadi sulit sekarang itu saat ini emang di Indonesia yang beredar kantong stoma itu yang transparan, bukan yang opak. Oke, karena mungkin ketersediaannya ya Bapak dan Ibu ya para Ostomed. Jadi kebanyakan kenapa kebanyakan transparan? Karena sukanya yang harus nampak gitu. Kadang-kala ya Mbak Tuti kalau bisa contoh yang gini ya, ini kan stomanya nampaknya opak, susah nih makainya, bener nggak? Oke, sebenarnya sudah ada modifikasi gitu. Nah, jadi itu masih tetap bisa kita lihat gitu. Takutnya nanti kegeser atau salah mungkin gitu ya letaknya. Kalau misal sudah Bapak Ibu pengalaman berpuluh-puluh tahun seperti Mbak Tuti ya 16 tahun punya stoma, opak juga tutup mata gitu Mbak Tuti, aman ya makainya ya dan pas. Kalau banyak yang transparan terus yang opak sulit dicari, solusinya ya bikin kantong sendiri yang dari bahan terus dipakein baju gitu. Ya benar, jadi bisa pakai baju. Jadi dijahit sesuai dengan ukuran seperti ini gitu ya. Atau kunjungi toko Solusi Luka Indonesia gitu ya. Situ ada namanya stoma, kantong stoma tapi covernya, cover stoma namanya. Jadi untuk membantu biar nggak nampak fesesnya gitu. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup pada para Ostomed, nggak malu, nggak minder tentang kondisi stoma dan fesesnya. Oke, terjawab sudah pertanyaan kali ini mengenai solusi kebocoran tentang kantong stoma. Terima kasih Nurse atas waktunya. Sama-sama Mbak Tuti. Senang sekali aku hari ini pertanyaan para sahabat Ostomed sudah terjawab. Dan bagi Anda yang mungkin masih merasa khawatir tentang stomanya, jangan khawatir, kami akan terus membahas topik-topik mengenai stoma di episode-episode berikutnya. Kunjungi layanan konsultasi gratis kami di nomor telepon berikut. Lalu bagi kamu yang mau langsung datang ke Klinik Woker, kamu bisa datang ke Klinik Woker untuk perawatan stoma, dan untuk perawatan stoma di Klinik Woker Bogor itu free jasa. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa.